سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, wabil khusus murabbir rohina, sahibul fadilah al-mukarram, Romo Yai Miftahul Huda SH, beserta keluarga besar yang mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mic-nya. Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Shauki LCMSI Ibn Syekh Ma'ruf Amin Al-Haj beserta Ibu Hajah Masnu'ah dan rombongan, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, santriwan santriwati dan juga mutakharrijin muassasah tarbiyah, keluarga besar LPBA Pesantren Bahasa yang mudah-mudahan dilindungi dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita kehadiran kerawan tamu agung yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Shauki LCMSI yang mudah-mudahan di siang hari ini di penyambutan dan tempat yang sangat sederhana ini, alhamdulillah beliau berkenan hadir. Beliau berkenan untuk melangkahkan kaki silaturahim untuk intisyar intifa, dan juga alhamdulillah salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menyingkat waktu dan juga memulai acara seremonial pada kesempatan kali ini, marilah kita buka acaranya dengan bacaan umum kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syukran katsir. Para hadirin sekalian rahimakumullah, saya sebagai pembawa acara akan sedikit membacakan susunan acara pada siang hari ini. Cukup singkat saja, yakni yang pertama sambutan dari pengasuh muassasah Tarbiyatul Arabiyah yakni Al-Mukarram Romo Kiai Miftahul Huda, dan setelah itu disambung dengan sambutan atau nasihat dari Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Shauki LCMSI, dan terakhir kita tutup dengan doa. Hadirin sekalian, untuk masuk ke acara selanjutnya yakni sambutan dari pengasuh muassasah Tarbiyatul Arabiyah kepada beliau Al-Mukarram Kiai Miftahul Huda. Waktu dan tempat falyatafaddal alaihi mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kami hormati Gus Sofi, Limunu dan rombongan, kami ucapkan banyak terima kasih, dan anak sekalian yang kami cintai, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini oleh Allah kita dipertemukan dengan
Gus Yogi. Semoga dengan pertemuan ini membawa berkah kepada kita semuanya. Dua, salat serta salam pada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebetulnya kami secara pribadi oleh beliau sudah dipersilakan untuk silaturahim di Serang pondoknya beliau 20 tahun yang lalu, namun kami siap ke sana sampai hari ini belum bisa, dan justru beliau sudah kesini yang kedua kali. Insya Allah setelah ini kita beserta santri kita usahakan kita silaturahmi ke sana untuk melengkapi. Yang kedua, anak sekalian yang berbahagia, bersyukurlah kita semuanya hari ini kedatangan beliau dari Syekh Nawawi. Semoga dengan kehadiran beliau ini kita semuanya di sini mendapat barokahnya beliau, dan kita sebagai pejuang-pejuang Islam ini bisa lebih semangat, bisa lebih gigih, dan lebih memperhatikan generasi muda ke depan dengan sebaik-baiknya. Karena ini sudah menjadi satu prinsip hidup kita, bahwa hidup itu harus penuh dengan perjuangan, karena tanpa ada perjuangan itu tidak ada artinya apa-apa. Kalau saya sering sampaikan kepada kalian semuanya, isilah hidup kalian dan perjuangan kalau ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Itu yang terpenting. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami sampaikan atau kami laporkan, Gus, banyak santri kami yang sudah memiliki santri dan murid dan bahkan sekolahan, seperti yang dari arah barat ini Gus Icun ini sudah memiliki sekolahan SMP dan pondok di Serang sana, dan kemudian di Solo juga itu juga alhamdulillah malah bangunannya melebihi saya, ada 3 masjidnya bagus, subhanallah, desanya juga dibangun. Seniornya itu baru lulus kelas 1 sanawiyah itu sudah ngajar anak MI, subhanallah, itu yang di Solo 3 itu. Anak MI kelas 4 5 sudah bisa baca tulisan Arab gundul tanpa harokat, subhanallah. Saya terus support dan selalu komunikasi dan terus kita berhubungan. Kemudian juga dari Ustaz Mustafa dari Pemalang ini juga alhamdulillah balik juga santri, dan sistem dan metodenya nggak jauh dari kita, dan hari ini misi eksis, dan semoga ke depan terus bisa meningkat dan terus mengembangkan syiar Islam dengan melalui kegiatan Islam dunia khususnya bahasa Arab. Kemudian Ustaz Hadi, halo Ustaz Hadi, anak Ustaz Hadi, subhanallah, ini Ustaz Hadi ini subhanallah, dari Pati ini. Iya, dengan rombongannya, terima kasih Ustaz Hadi ini dulu waktu mondok paling modern, teknologinya paling duluan. Kita belum punya HP, beliau sudah ganti-ganti HP. Temannya belajar, beliau sudah main TV, subhanallah. Iya. Ternyata di rumah langsung kalau santrinya pagi sampai malam kegiatan ngaji, terus sampai orang tuanya bingung, kalau gini terus golek duitnya kapan, subhanallah. Maklum orang tuanya ahli dagang, tiap hari gitu kan, tapi beliau terus sabar dan sampai hari ini alhamdulillah istrinya juga remaja eksis menjadi kepala sekolah di perguruan di sekolahan milik orang Arab Al-Irsyad itu. Dan yang di luar Jawa cukup banyak, terus jadi ini yang hadir di Siraja dengan saya undang dan alhamdulillah bisa hadir. Harapan kami dengan kehadiran Gus Yogi ini kita semuanya lebih semangat, lebih gigih, dan lebih komunikasinya lebih kita eratkan, karena beliau ini ternyata bahasa Arabnya juga sampai hari ini masih aktif, anak sekalian. Subhanallah, perlu kita memang tidak hanya sekedar silaturahmi, tapi perlu tadi komparatif di sana gitu. 1000 muridnya sudah 1300, subhanallah. Moga-moga kita juga segera mengikuti kerja ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kami laporkan bagus. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi
mendengarkan apa yang mungkin bisa kami lakukan ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu yang saya muliakan, saya hormati, saya kagumi, saya banggakan selalu kalau Kiram Kiai Haji Miftahul Huda. Saya juga santri beliau secara tidak langsung, karena istri saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah dan diperkenankan beliau untuk belajar kepada beliau. Alhamdulillah apa yang beliau masyarakat bisa kita terapkan di tempat kami di sana. Mudah-mudahan doanya dengan kita tabarukan. Sebenarnya saya ini sebetulnya mau tabarukan di sini ini sowan gitu. Ya, tapi tadi beliau minta sudah, jadi saya ini sharing sesama santri, sekarang ini kan memang bahwa orang mulai menyadari bahwa potensi santri ini sangat luar biasa. Jadi santri ini disadari adalah sebuah aset dari bangsa ini. Ini semangat dari negara, dari pemerintah, dari banyak masyarakat yang mulai perhatikan bagaimana mengangkat potensi kaum santri ini untuk betul-betul diberi ruang, diberi tempat untuk betul-betul tampil di depan, menjadi garda terdepan kemajuan bangsa ini. Cuman banyak menganggap dalam konteks pemberdayaan santri ini, saya sering kadang-kadang sampaikan, saya koreksi bahwa pemberdayaan santri kadang-kadang terlihat bahwa santri ini seperti orang-orang gak berdaya yang ada di pinggiran, terus diberdayakan dari tidak berdaya menjadi agak berdaya. Ini saya tolak. Jadi santri ini manusia-manusia potensi yang digembleng di dalam pesantren, karena pesantren ini sebetulnya akan mencetak dua. Yang pertama adalah mutafaqihin fiddin, orang-orang yang memperdalam ilmu agama. Yang kedua adalah melahirkan rijalul islah, orang-orang yang melakukan perbaikan, perubahan terhadap masyarakat, umat, bangsa, negara, dunia, dan ini teruji sejak masa lalu. Nah, artinya bahwa santri ini satu aset yang punya daya potensi tinggi. Kenapa tidak terlihat ya? Karena memang ruang fasilitasinya tidak diberikan secara penuh. Sebenarnya ini bukan konteks masalah santrinya, tapi di Indonesia karena memang masih sebuah proses dari merdeka sampai sekarang ini, proses belum selesai, harus sabar. Bahwa artinya tadi bahwa Indonesia ini secara infrastruktur, fasilitas, pengembangan potensi untuk membangun kesejahteraan ini memang belum. Santri ada di pesantren dan santri ada di titik-titik daerah-daerah yang memang belum termaksimalisasi. Jadi bukan soal santri tidak. Saat turun betul-betul ini itu sudah langsung melesat. Cuman kadang-kadang kan orang mau ngaku santri kemarin malu gitu. Nah, kalau sekarang kalau sudah nggak santri aja ngaku santri gitu. Nah, tapi masih penting mau ngaku santri, mau bener gitu kan. Nah, ini sebetulnya kebanggaan buat kita. Nah, tinggal bagaimana kita yang
pemerintah dan masyarakat yang punya kemampuan untuk membangun ini, memfasilitasi supaya santri ini terangkat terupgrade potensinya. Jadi bukan dari tidak ada potensi, tapi dari ada potensi terupgrade karena ada fasilitas untuk mereka meningkatkan itu dan mampu melakukan pemberdayaan kepada sekitarnya. Nah, sebenarnya ini menjadi aset pendekatan untuk membangun ini, karena santri sendiri kan sebetulnya sudah punya prinsip, sudah punya memegang betul apa yang seperti Rasulullah sabdakan, ya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kamu itu pemimpin, setiap pemimpin itu memiliki tanggung jawab. Tapi mas'ul di sini, mas'uliyah ini ya bukan hanya tanggung jawab, tapi di dalamnya ini kita harus saya ingatkan bahwa di dalamnya ada pengertian tentang responsibility dan accountability, tanggung jawab dan bagaimana mempertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya peduli, tapi betul-betul merawat ini menjadi suatu hasil yang punya pertanggungjawab yang baik, bukan hanya di dunia tapi juga di hadapan Allah SWT. Nah ini bicara saya ini tanggung jawab, tapi asal ngerjainnya ini jadi nggak bagus juga. Jadi isinya harus dua, mas'uliyah itu bicara mas'uliyah diniyah, keagamaan itu tugas pokok, ya kan? Mas'uliyah watonnya itu juga keharusan. Mas'uliyah umatiyah, ya, tanggung jawab keumatan, bagaimana umat ini menjadi sejahtera, menjadi damai, aman. Tapi bagaimana mau sejahtera, mau maju kalau keamanan, kedamaian nggak tercipta? Ini kan menjadi sebuah tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya hasilnya konkret, hasilnya real, ya, bukan peduli perasaan aja. Ya, jadi betul-betul ada upaya. Jadi kalau santri itu kan diajarin di sorohnya fa'ala yaqulu, itu fa'alan mulai kerjakan aja. Jadi bukan hanya bicara teori. Ya, apalagi kalau kita sebenarnya apa yang berkembang dari mulai istilah sekarang ini, santri harus tahu kan ada istilah revolusi industri, ya, 4.0. Di tahun 2019 akhir muncul era society 5.0. Nah, itu pasti nggak boleh ketinggalan. Jadi dulu orang khawatir, ya, bahwa revolusi industri 5.0 ini 4.0 4.0, nah ini peran manusia akan terkikis. Nah ini jadi khawatiran, akhirnya muncul membangun keseimbangan. Jadi society 5.0, ya, era jadi seimbang antara virtual dan realitas. Jadi ini jangan virtual juga, jadi apa harus realitasnya, bagaimana peran mesin itu, peran teknologi bisa dikendalikan, dimanfaatkan oleh manusia. Jadi teknologinya, teknologi informasi ini ya kita menggunakan dengan karena 4.0 itu kan kecerdasan buatannya dikedepankan, di 5.0 kecerdasan sosial yang dikedepankan. Jadi pemanfaatan teknologi untuk membangun, untuk menavigasi, untuk mengontrol, mengendalikan situasi ini supaya tadi baik, aman, ya, potensi-potensi bisa didorong dari situ. Nah, ini menjadi satu keharusan buat kita juga memahami, apalagi santri tadi punya modal kesadaran. Artinya kalau santri itu orang NU ini kan punya 5 prinsip dalam cara berpikir dan bergerak. Yang pertama kan tawasutiyah, tatawuriyah, terus islahiyah, manhajiyah. Atau tawuriyah tawasutiyah ini moderat, ini bukan terus modern yang lama ditinggalin kan enggak, tapi sebuah keseimbangan. Apa itu akademi soleh menjadi aslahnya itu kan begini. Ya, jadi membangun keseimbangan. Moderat itu membangun keseimbangan, akomodir dan mewujudkan keseimbangan. Ya, semua terakomodir. Nah, tadi peran teknologi, kemajuan teknologi, dan juga peran kontrol manusia untuk
bisa berpartisipasi dan menggunakan ini secara umum dari rumah. Apalagi kondisi physical distancing sekarang protokol kesehatan ini juga nggak akan selesai sebentar. Ini kalau kita tidak bisa beradaptasi bahaya. Bicara adaptasi, kita mengenal konsep atau mulia dinamis. Dinamis ini santri ini sudah punya prinsip itu, ya, harus betul dilaksanakan. Dinamis, dia adaptif, dia bisa menyeimbangkan. Nah, terus tasamuhiyah, toleran. Toleran ini ya tadi menerima perubahan dengan baik, menyerapnya dengan baik. Ya, artinya bukan hanya perbedaan tapi juga perubahan kita terima dengan baik, dengan bijak. Nah, ini kan konsep tasamuhiyah. Nah, islahiyah, reformis. Kita sebagai pelaku perubahan, pelaku perbaikan. Nah, pelaku perbaikan. Jadi bukan hanya menerima tapi menjadi bagian dan kita berinteraksi di dalam situ. Nah, apa artinya kalau di kaidah muhafazal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang lama yang mempertahankan yang lama yang baik, nah yang bagus diambil yang terbaik. Nah, kalau Lembaga Imam Fahmi menambahkan selanjutnya al islahu ila ma wal aslah fal aslah tsummal aslah. Jadi melakukan memperbaiki menjadi lebih baik lagi, lebih baik. Nah, dinamisasinya ya tadi untuk mereformasi sehingga kita bisa bertransformasi. Nah, kalau bicara reformasi ini nggak sebentar prosesnya, ini masih proses untuk bisa transformasi. Jadi memang harus sabar. Ya, jadi ya tadi ini sharing saling mengingatkan karena saya sebetulnya juga aslinya ini orang yang sangat pemalu, tapi sering dipaksa jadi pemalu. Ya, jadi pemalu yang dipaksa jadi pemalu. Nah, tapi tadi yang selalu saya ingatkan bahwa kekuatan apapun ya, seperti NU sendiri, kalau saya menyebut jamaah lil jamiyah wa jamiyah lil jamaah harakatan wa fikratan linahdhatul jami'ah. Kalau saya menyebut begitu, jadi kita kumpul membangun sebuah komunitas atau organisasi untuk bisa jamaah sama-sama untuk melalui dengan cara berpikir atau bergerak untuk kebangkitan kemajuan bersama-sama. Basisnya harus tetap komunitas. Ini menjadi aset. Ya, karena orang mau mencapai sesuatu hasil lalu ada inovasi tidak bisa diterapkan kalau tidak ada basis komunitas. LPB ini komunitas, pesantren komunitas ini menjadi sebuah aset jaringan. Karena komunitas terintegrasi di dalamnya, tersinergi antar komunitas, jadi ada interaksi. Dan ini menjadi aset. Dan kita tidak bisa mandiri itu tidak bisa berkelanjutan kalau tidak tersinergi. Jadi orang yang saya bisa ini nggak ada manusia itu nggak ada, kita makhluk sosial, saling butuh. Ya, apalagi santri tahu sendiri kalau lagi kiriman telat kan butuh temennya itu dicari-cari, ada yang nyapa saja, oh ya sebentar, ada simpenan nggak pakai dulu, itu kan? Ya, saya santri hafal ya, biasanya dikatain orang. Ya, mungkin itu sharing dari saya, ya mudah-mudahan manfaat. Tadi tetap kompak, tetap bangun komunikasi. Jangan ketinggalan berpikir bukan hanya modern kekinian, tapi harus moderat. Tetap membangun sebuah keseimbangan. Kita santri sangat paham itu. Tinggal bagaimana kita sama-sama gandeng tangan itu diterapkan, kita bangkit bersama-sama. Karena tidak ada seseorang pun yang lemah. Ya, tidak seorang pun yang lemah kalau kita semua saling mendukung. Mungkin itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk kesemutan dan motivasi dari Gus Sauki. Mudah-mudahan kita bisa menyerap dan menerapkan apa yang beliau sampaikan, termasuk inti poinnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara klasik dan modern sehingga menjadi al-jadid al-aslah
yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, nyun sewu Gus, mohon maaf, ini ada salah satu mutakharij alumni yang ingin sedikit bertanya gitu Gus. Jadi kepada beliau Ustaz Haji Mustafa, falyatafaddal alaihi mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kami sangat berbahagia sekali dengan hadirnya Gus Sauki. Jenengan punya magnet yang kuat. Dari dulu LPPA itu kepingin mengumpulkan para alumni dan baru terwujud ketika jenengan hadir. Nah, ini adalah sebuah jenengan bukan hanya sekedar jenengan punya magnet, tapi sesuai yang disampaikan dalam syair itu, khairun nasi itu syarafil qadim aqama li nafsi syarafan jadida. Sebaik-baik orang itu yang punya kakek nenek bagus, kemudian beliau bisa menjadikan dirinya bagus. Gus Zaki sudah berpotensi sekali. Nah, berkesempatan dalam waktu yang indah ini, kami ingin begini Gus. Tadi kan disampaikan beberapa hal tentang aset negara yang sangat potensial, yaitu santri, atau dalam hal ini adalah pondok pesantren. Kami santri sangat senang sekali dengan pejangan yang disampaikan oleh Gus tadi. Kemudian sekarang kilas baliknya Gus, peran pemerintah dalam mengembangkan atau menjaga al-muhafadzah al-qatimis sholeh itu terhadap pesantren, terutama dalam berbagai hal, dalam hal ini ya mungkin perekonomian dan sebagainya, itu bagaimana Gus itu? Jangan kan saya yakin punya banyak regulasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, santri itu kan sering dipandang sebelah mata. Walaupun yang berperan di kancah nasional bahkan internasional itu semuanya hampir backgroundnya itu santri. Nah itu persaingan di sana kan banyak antara yang santri dan yang santri. Nah bagaimana seorang santri bisa membawa kesantriannya ketika dia berada di tengah-tengah lingkaran pemerintahan sebagai mas'uliyah kita tadi. Karena kan mas'ul itu kan dikatakan gampang, tapi ketika dia menjadi seorang yang memang mendapatkan mas'ul itu kan biasanya berat. Itu bagaimana langkah-langkah atau kisi-kisi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini motivasi juga buat saya. Jadi saya pernah sebelum berangkat ngantri itu pernah dipesankan. Jadi kalau orang tua ini, abah saya itu nggak banyak ngobrol dengan, cuma bilang tidak ada yang pernah naruh tanggung jawab itu, tapi tanggung jawab itu harus dari sini. Jadi harus muncul. Jadi berat rasanya tanggung jawab itu kalau itu kita merasa bahwa ada yang membebani. Siapa yang membebani? Tanggung jawab itu kan memang harus lahir dari kita. Nah, tadi karena bicara mas'uliyah tadi, tanggung jawab dan pertanggungjawaban, respon kita sebetulnya, Nah itu dulu pertama. Nah, bicara saya juga izin mungkin menegaskan, saya ini bukan orang pemerintah, bukan ya sering ngobrol dengan orang pemerintah, sama sebetulnya. Jadi sebetulnya banyak langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sejak dulu sebetulnya. Tapi memang ini sebuah negara besar, banyak orang, banyak yang sudah paham, banyak yang tidak paham dan tidak karena tadi satu lagi saya lupa tadi soal manhajiyah. Jadi semua itu harus pakai sistem, harus ada tatanan sistem. Kalau kita mau memperbaiki sistem dengan cara menabrak merusak sistem, nah itu bukan perbaikan yang kita munculkan, tapi sebuah kerusakan baru. Nah ini memang tidak gampang. Saya sering dalam gerakan di teman-teman itu saya sampaikan, ya sebetulnya kalau mau mengkoreksi saya sendiri, yaitu artinya pemerintah dan pemerintahnya sering koreksi bahwa ada hal kenapa program pemerintah tidak sampai masif ke bawah, karena tadi ada kelemahan tidak menggandeng beberapa kelompok masyarakat, beberapa basis komunitas sebagai mitra strategis pemerintah yang memang punya akses untuk mengawal ke bawah untuk eksekusinya lebih cepat.
Tapi kalau kita nunggu pemerintah ini panjang, pertama di SDM-nya memang ya ini kan sebuah negara ya, ini masih reformasi belum transformasi. Nah, ini sebuah proses yang panjang. Tapi saya bilang kita tidak boleh nunggu. Makanya saya ajak beberapa teman untuk membangun. Saya bangun ada seperti saya coba dorong lah terbentuk SIMAK Santri Milenial Center untuk membangun sebuah gerakan. Ada operasi mitra santri nasional saya dorong teman-teman. Ada aksi santri tanggap bencana sesuai passionnya kawan-kawan. Saya dorong untuk ini. Ini bukan siapa-siapa mereka, tapi mereka punya kemampuan. Kita kasih ruang, dorong. Kita tidak bisa menunggu. Kita harus bangun skoci percepatan untuk berintegrasi, untuk berkolaborasi. Nah, di kolaborasi ini kita gandeng pemerintah, kita balik arahnya, menggandeng pemerintah sebagai mitra strategis. Jadi pemerintah harus mendukung apa yang kita laksanakan. Nah, itu tidak banyak benturan biasanya, dan itu bisa dilakukan secara. Ini kan zamannya, makanya yang bicara society 5.0 ini zamannya kreatif. Santri harus dituntut kreatif, bergerak cepat, tapi jangan sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri ya besarnya satu sama kecil lebih banyak, itu lebih banyak, lebih besar kecil lebih banyak. Ini satu orang ditunjuk, nah kita bikin kecil lebih banyak, kolaborasi, ngeri itu, royokan gitu kan. Orang takut sama semut, buahnya rombongan kita takut ya. Tapi gajah, lihat gajah satu masih nggak takut, masih bisa lari gitu kan. Nah ini apa artinya? Ada hal-hal yang tidak bisa kita bergantung. Saya sering beberapa program pemberdayaan, saya bilang harus dibangun bahwa pemberdayaan itu harus bisnis oriented, harus orientasinya bisnis. Bagaimana ini mau jalan kalau tidak dilakukan secara profesional bisnis? Ini tidak realistis kalau dijalankan seperti itu. Akhirnya adalah memperdaya untuk kita tidur terus, tidak berapa. Jadi kalau ada stimulus jangan dihitung, itu belakangan. Kalau itu dapat, itu stimulus tidak mungkin menyelesaikan semua masalah. Stimulus sifatnya bantuan dari pemerintah dan tidak mungkin mengcover seluruh masyarakat Indonesia yang banyak. Kalau dapat itu bonus, itu jangan ditolak. Tapi kita harus tetap menghitung. Jadi fondasinya harus profesional, proporsional supaya berkelanjutan. Sebenarnya ini dari kita tadi aset ini kita kolaborasikan menjadi punya bergening. NU dulu kenapa punya bergening? Bukan orang pemerintah, tapi bergening dulu. Dan bergening kita konkret. Berapa basis kita? Kalau tidur semua kan mereka juga tahu, nggak ngeri. Gitu. Kalau bergerak semua siapa? Kita tinggal pukul kentongan. Ini saya lagi mendorong satu forum santri nasional. Kemarin sudah cuma lagi penataan, ada 34 provinsi sudah. Terus ada lagi, ternyata semangat teman-teman banyak. Ada namanya Komunitas Maritim Indonesia, sudah 34 provinsi. Itu bisa kita lakukan itu. Karena sebetulnya banyak yang mau, banyak yang punya rasa tanggung jawab, ngobrol, dan harus tadi. Saya punya istilah namanya santri universal. Jadi santri universal spirit, semangat santri universal. Santri pakai angka 3, sanity 3 kewarasan. 3 kewarasan itu universal. Universal itu unionation, vernya verbalization, salnya salvation. Jadi persatuan, verbal, komunikasi, salvation, keselamatan. Mau bicara keselamatan agama, negara, bangsa, apapun tidak bisa diwujudkan kalau tidak ada komunikasi verbal. Tapi komunikasi verbal, ya kompromi tidak bisa dilakukan kalau rasa ingin bersatu tidak ada. Kalau santri mau maju, punya potensi, ya kita harus bersatu. Ini nggak bisa, jangan diributin terus. Nambah pusing malah nambah masalah. Sudah tahu masalah, diomongin, nambah pusing. Masalah diselesaikan, kita bikin gitu, lebih cepat. Ya, sebetulnya ini semangat lah sharing dari saya. Saya coba lakukan dengan teman-teman santri yang lain. Ya, tapi jangan melihat saya dalam sisi yang lain. Dan ini saya melakukan ini dari 2017. Sebelum
ya sebelum ayah saya masuk di pemerintahan, dan saya sampai sekarang bukan orang pemerintah, nggak punya status, cari di daftar pejabat nggak ada nama saya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Gus Sauki dari pertanyaan salah satu mutakharij LPBA. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua. Tetap semangat para santri dan alumni LPBA. Kita bersama-sama mudah-mudahan atas izin Allah lembaga pendidikan bahasa Arab yang menjadi lembaga favorit bukan hanya nasional, barangkali bisa masuk ke go internasional. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara penutup yakni doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Agus Muhammad Najmuddin Nawawi atau ya. Mohon maaf untuk doa dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Subhan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Ustaz Muhammad Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين وحمد الناعمين حمد نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنقذنا بها من جميع الأهل والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتقدمنا بها صلى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا على كل عسير. اللهم يسر لنا أمورنا أمور في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والتقى للخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والغير. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلف والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما رضانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. شروط عليهم وعليهم آمين. Syukron katsir. Alhamdulillah, acara demi acara pada kesempatan siang yang berbahagia ini sudah setelah kita selesai laksanakan, mendapatkan berkah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, berakhirnya acara ini kami sebagai muqassimul awqat kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu ada sesi foto-foto barangkali Gus dengan Habib Miftah. Oh ya, belum. Ya. Ya, kelas foto untuk menikmati hidangan dulu. Sekadarnya Gus, monggo. Iya. Pengumuman untuk santri LPBA dan juga mutakhirin jangan dulu pulang. Himbauan dari Ustaz Haji Mustafa, kita nanti setelah sholat kita kumpul sebentar untuk musyawarah dan barangkali ada hal yang akan disampaikan. Terima kasih.
Bantuin. Ustadz Puryanto, Ustadz Sofik, senior. Ini masternya. Gus ngapak. Ayo. Nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Sip, Bro. Ustadz Adam. Jenenge iki ayo. Angel. Angel tak angel Mbak jadi sampean, Mbak. Angel. Angel lah. Angel, Mas. Kontaknya ngapak dijenengi Angel kandanane. Heeh. Iya bisa Angel kandanane. Angel. Dipadanane kan gede. Ning salsa. Kan gelap ya. Gila. Aduh, kok tak zoom. Sing fokus kan. Guys, story kan ada. Nah, fokus makan dulu kan. Semuanya dulu. Gue dengar ada tuh kono barang gue dibagi. Oh, ngaji barang ngaji di badan. Ngaji kono. Lu kontak. Lo mana? Saking lu mana. Semuanya. Oh. Segar. Kamu memang gede. Ya. Oh, terus. Marana. Hei, cewek, ayo. Saudara kembar. Udah besok. Aku soalnya barang itu. SS. Sampai mau kalah, mau kalah.
Amin. Z kanan. Berapa?
Lihat tuh, tunggu nono pun. Cik makan ya? Wala ko sandal mo. Cara nindak foto biasa. Dede, dede, sini. Sini. Sama nasinya mana? Sangat jauh ya. Giginya mana ya gigi?
Piye carane nduk? Sing iki. Ya wis. Takok berapa rusak. Besok pertanyaanmu apa sih? Ada pertanyaan nggak? Mas Ardi, pertanyaannya apa sampai? Pertanyaan apa? Buat apa? Punya pertanyaan nggak? Enggak tahu bertanya. Kita nggak minum dah tadi. Tunggu kan sih. Enggak, itu masih banyak esnya. Baru iki. Dapat dapat. Jangan es nih, itu manis nanti giginya hilang lagi. Manis terus minum. Punya teman-teman itu punya mas tadi ini tapi tidak dihabisin. Tinggal ya. Duh, laku. Salah dulu. Langsung. Tapi yo, Salah itu. ya, Rangkap. Rangkap. dirangkap ya. Rangkap Lah betul. tenang kuno. Rangkap. Hah? Rangkap ngap ngap. Mau pengap. Ai. Apa? Iya tak. Sebentar. Oh ayahnya sholat juga. Terus ini piye? Duh ya. Di kompang. Ya Allah. Di kompang kan kanti. Di kompang. Mana dalam gede? Gede.
sudah 1000 kalau nggak santri.
Panen tembak. Asin. Wih, di foto. Ada di moto. Ada di moto. Iya. Iya. Kakak ya. Yo, woi. Nang kono, nang. Ejel, loncat to. Loncat sing tinggi. Ejel, mana? Ejel mana? Loncat santu. Wigi, perkataan matamu. Neng. Dandan. Jangan ini dipakai ngerekam. Ya, Pak. Udah ya. Ada nih. Ya, udah ya. Tandku nang. Ayo, woi. Dibagi yang rata ya. Nah, saya yang rata. Sama.
ini kan apa maju-maju yang bisa dihitung itu yang tidak yang berada itu tidak jalan karena proses itu kan buat habis waktu yang tenaga orang saya masih belum pernah kalau goreng kain itu soalnya dia sepakat seperti pertama satu jangan lupa karena sudah jadi potensi dari ilmu sudah siapa ada satu lagi saya belum Kalian. tadi sangat ayam itu saya kedua kalau sudah di sudah bisa janji apa ada lagi digandeng tuh kok berbeda nggak ada yang tahu bisa sebagai mampu kan grafik awal teknis itu Siapa tahu kan pemiliknya oh saya nggak bisa berapa sih saya nggak bisa ada begitu grafis ya. nggak saya nggak pernah melihat main pikiran saya
Kalau mau, karpetnya dicabut nggak apa-apa. Yul, karpetnya cabut. Kalau mau ketinggalan tuh. Enggak, biarin aja. Oh, biarin. Biarin aja. Kalau foto nanti Woi. Hah? Ayo. Candaan angguti. Aku foto. Aku jantah. Lihat ah. Hei, Bilaban. Juga ketok nih. Aksi ketok nih. 1, 2, 3. 3. Ayo, penuhnya belum. Nggak cukup Pak, kameranya nggak cukup. Enggak. Ini pokoknya foto kena. Ayo. Nih. Mesti selfie. Coba yang lain. Masukin mas.
Sing iki tambah apik ya mirane. Biasa lah. Puru iki wis tau. Apa? Aramik gawedhe. Aramik iki. Kita sampai kelak kudu. Dilihat lah. Satu, dua, tiga. Cekrik, cekrik, cekrak. Oh. Wih. Itu kan yang tadi. Yang kedua. Ya nanti gantian mas, gantian. Iya, gambarnya. Kita nih, jawab kamu gantian. Walo iki ya tunggal. Jenenge Azmi. Akan bagi Azmi. Belum lengkap meneng jeneng omahe Dede. Oh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti kan. 1 2 sekali lagi 1 2 Ayo Mbak Ida. Ida. Ayo Mbak Ida. Oh gitu. Lepas. 1 2 Sini santai. Nanti nih. Ini dulu nanti dulu. Oh ya, saya antri itu. Itu loh sih. Oh. Alumnia. Ayo Ida Rahmawati. Beja. Beja. Ayo Mbak. Itu yang tengah buat alumni itu. Oh, ya alumni itu. Alumni. Oke, fokus kamera 1 2. Satu kali lagi 1 2. Gaya bebas. 1 2. Gayanya maksudnya. Ayo. Nih. Ayo, masuk masuk barisan. Aku pengen foto orang ini malah. Aku pengen foto orang ini. Ayo foto. Iya. Nah, kelihatan.
bebas nomor. Ayo, Ngepal. Ngepal semua. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Julia. ayo. Masuk, masuk. Satu, dua. Lagi 1, 2. Ayo bebas. Bebas, kayak bebas. Ayo bebas. Ayo. Abi, action Abi. 1, 2. 1, 2. Siapa yang? Fotografer kasihan. Satu, dua. Sekali lagi. 1, 2. 1, 2. Ikan itu beli. Hah? Boleh. Oh, lagi. 1, 2. Turun hujan. Wow, keren. 1 jam. Udah hampir 2 jam. Foto-foto aja. Ini enggak. Ini video foto. 1, 2. Lalu aku foto koroni. Foto. Do. Foto. Berdua aja. Iya. Ayo Mbak Samsa. Nah. Aman. Tapi itu kerap dewi loh. Jelas pikiranmu jelek. Ngapa yang ngomong? Aku kok kayak itu mas kerap aku ngomong. Coba lu. Mas aku mau ngapain di situ?
kemarin. Aku tak baca lu nama Facebook ya. Merdeka. Ini sing putih kerawaknya detok lain hitam-hitam. Harus aku buat pengen foto di apa yang cerdas ini. Semua aku ikut ngenteni aku ngono itu. Nah, aku lagi ngincer ini nggak mungkin nggak foto, makanya aku antek ya foto. Dalam. Tamannya. Mbak Salsa. Foto-foto. Bukan Tabi Robyong itu ke utara. Aku salaman naik toko kangen. Kang baru kita foto ini. Kenapa guys? Wah, masih ada pelanggaran nih. Sallu ala Nabi Muhammad.
Bantuan kamu. Ini monggo ngapunten. Iya.